Economic Forum. Kulit tipis. Buat kapan dulu, buat kapan kita? Minumnya taruh di samping. Di samping. Tes satu dua. Cek 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 tes 1 2 3 cek 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 1 2 3 cek 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 1 2 3 1 2 3 cek 1 2 3 jangan terbesar ya. Cek 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 1 2 3 1 2 3 cek 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 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 tes 1 2 cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Oke. Oke, silakan diatur. Jadi enggak apa-apa katanya Pak, kita ngobrol dulu supaya dia kasih balance, dia punya mereka punya suara antara kita. Tone-nya dia mau balance kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kurang ajar ini produser, tidak ada kasih break Pak. Jadi sampai jauh kita harus ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes People, pemirsa Celebes TV. Kita berjumpa lagi, saya Andi Suruji yang akan mengundang narasumber dua tokoh di Kota Makassar dalam rangka dialog pada hari ini yang bertema Celebes Virtual Business Week 2021. Walaupun ada bisnis ceritanya, tetapi kita akan berbicara situasi terkini yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama kaitannya dengan isu terkini pandemi COVID-19 yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Tidak bisa persoalan ini kita tumpukan harapan semata kepada pemerintah, kepada DPR, kepada dunia usaha, tetapi seluruh masyarakat harusnya berkontribusi dan melibatkan diri untuk berkontribusi secara sekecil apapun dalam rangka membantu kita bersama untuk keluar dari persoalan yang cukup memiriskan, mengiris-iris hati kita melihat saudara kita tiba-tiba harus hilang, melihat teman kita tiba-tiba harus terisolasi. Oleh karena itu kita yang sehat, marilah melalui kesempatan ini saya mengimbau agar kita senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka kebaikan, kesehatan, dan keselamatan kita bersama. Makassar recover oleh Celebes TV diberi judul dialog pada hari ini, bagaimana Makassar aman untuk semua.
tentu itu suatu harapan di tengah kondisi berita-berita, laporan-laporan yang terus meningkat angka yang terkonfirmasi positif. Tetapi sebagaimana selalu dipesankan, jangan cemas, tetapi bagaimana menjaga kesehatan. Kali ini Celebes TV mengundang Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Randam Pomanto. Terima kasih, selamat datang di Celebes TV, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Suruji, rindu rasanya ketemu beliau. Rindu rasanya, Pak. Seluruh Celebes people. Baik. Dan yang kedua, tentu enak ini kita akan mendengarkan dialog, karena Celebes TV juga mengundang Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Rudianto Lalo. Selamat datang di Celebes TV, Pak. Terima kasih undangannya, Pak Andi. Baik. Pak Wali, Pak Rudi, ini soal COVID, seolah-olah kita ini kejar mengejar, Pak. Dan rasanya tidak pernah cukup upaya kita. Mulai reda sedikit, muncul varian baru. Diprogramkan oleh, sejak Bapak terpilih, diprogramkan Makassar Recover. Artinya kita bagaimana kita kembali naik. Ternyata kan malah ada varian baru. Duluan Jawa, Bali diisolasi, ditutup, dibatasi dengan segala macam aturan. Nah, perlu kita menjelaskan kepada publik, apa sih sebenarnya Makassar Recover itu? Bagaimana semua masyarakat ini, elemen masyarakat Kota Makassar atau orang yang datang ke Makassar ikut berpartisipasi, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, bukan beban pemerintah saja ini persoalan sebetulnya. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Andi Suruji. Makassar Recover ini adalah sebuah kata kuncinya adalah recover. Dalam bahasa Inggris, recover ini kata kerja aktif, yaitu pulih, sehat, dan selamat. Ada 3 pengertian. Dan kenapa saya tidak mengambil kata Makassar Recovery, pemulihan, karena recover itu lebih aktif dan lebih mengandung doa. Jadi Makassar pulih, sehat, dan selamat. Kira-kira seperti itu dalam proses penyembuhan sampai sehat, dan insya Allah kita selamat. Tapi sesungguhnya recover itu, kata recover itu kependekan dari Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Jadi Smart Emergency Protocol Against, jadi sebuah protokol kedaruratan yang berbasis digital untuk melawan COVID-19 dan pelayanan publik lainnya. Nah, itu secara definisi. Nah, secara platform, ekosistem dari Makassar Recover terbagi 3. Pertama adalah imunitas kesehatan. Ini intinya, karena sesungguhnya semua penyebab daripada krisis ini adalah kesehatan. Nah, maka imunitas kesehatan adalah ekosistem yang pertama. Ekosistem yang kedua adalah adaptasi sosial. Persoalan-persoalan virus dengan berbagai varian sehingga Kappa hari ini, ya, alfa, beta, kemudian delta, sekarang Kappa. Ya, saya kira salah satu yang paling harus disiapkan masyarakat adalah adaptasi sosial. Jadi adaptasi sosial inilah menjadi bahagian ekosistem kami yang kedua di Makassar Recover. Yang ketiga adalah economic recovery, pemulihan ekonomi. Nah, ini sejalan dengan Celebes Virtual Business Week hari ini. Makanya ini harus berjalan simultan. Tidak boleh kita bicara kesehatan dulu, karena orang bisa tidak sehat karena ekonominya tidak sehat. Ya. Dan ekonomi tidak sehat membuat kesehatan tidak sehat. Jadi hubungannya kuat. Dan bagaimana kesehatan dan ekonomi ini bisa saling memperkuat, harus adaptasi sosial di tengahnya. Nah, kami melihat 3 ekosistem ini. Maka dengan itu, sebagai implementasi kebijakan-kebijakan yang kami buat adalah yang pertama, membuat Satgas Raika, Satgas Pengurai Kerumunan, terdiri atas TNI, Polri, Satpol, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Gunanya adalah bagaimana kita menjaga protokol 5M di tempat-tempat usaha dan tempat-tempat acara. Jadi 2, tempat acara dan tempat usaha. Nah, kami dengan tentunya intinya adalah edukasi persuasif. Kalau dilihat punishmentnya, itu ringan-ringan saja, itu mengambil bangkunya dalam rangka mengurangi orang duduk, kira-kira begitu. Jadi lebih persuasif, dan alhamdulillah hingga hari ini Raika sangat efektif
Dan sampai hari ini ya kalau ada pun komplain-komplain tapi tidak drastis lah seperti yang banyak orang ketahui di tempat-tempat lain. Nah, yang kedua adalah Satgas Covid Hunter. Inti daripada penanggulangan COVID-19 ini adalah tracing, testing, dan treatment. Nah, maka kami membentuk Covid Hunter di setiap kelurahan yang diprakarsai oleh 47 puskesmas. Kami membekali mereka dengan 400.000 antigen dan 12.000 PCR yang dimiliki pemerintah Kota Makassar. Dan kemudian kami punya suplemen yang banyak sekali membuat orang hari ini terbantu dalam 5 hari bisa pulih, yaitu namanya Tratsar. Itu kita bagikan ke masyarakat semua karena ada surat edaran Menkes bahwa seluruh jamu suplemen yang dimiliki itu diharapkan juga membantu sebagai membackup obat. Nah, itu Covid Hunter. Nah, kemudian terakhir ada detektor. Detektor ini terdiri atas, kalau Covid Hunter tadi itu sudah nakes sama dokter, itu orang-orang ahli dengan full coverage APD yang dengan keamanan nomor 1-nya yang paling bagus lah. Kemudian detektor ini mendeteksi, dia hanya mendengarkan, melihat, menanyakan kepada masyarakat tentang kondisi masyarakat yang ada. Dan alhamdulillah hasilnya adalah ternyata hampir 5.000 orang saturasi rendah. Nah, kemudian kita kombinasikan data ini untuk gerakan 2 hari saya sebelumnya hanya 90.000 orang yang sementara terdeteksi. Kami juga hold dulu, kemudian kami sempurnakan dulu sistem kita, terus akan jalan kembali. Nah, ada 27 orang yang saturasinya rendah, suhunya di atas 38. Kami periksa, datangi semua. Alhamdulillah semua sudah sembuh. Nah, pada kondisi itu, Setelah ada treatment, setelah ada data dari detektor, oke. kan semua pakai digital. Nah, itulah gambaran Makassar Recover. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi simultan. Kalau tadi Raika itu adaptasi sosial, kita menjaga adaptasi sosial. Kalau Covid Hunter itu adalah imunitas kesehatan, ada tracing, treatment, testing dan treatment. Kalau detektor itu juga menyangkut bahagian daripada membuat database, termasuk soal ekonomi. Nah, kita barusan membuat kebijakan isolasi apung. Ternyata dianalisis situasi per Senin oleh epidemiolog sangat berkompeten. Beliau ini adalah dari Monash University yang ada di Unhas. Tiap Senin ini sebentar saya dapat laporan lagi. Apa kecenderungannya? Ternyata COVID ini yang paling berbahaya adalah orang yang terpapar ringan dan OTG. Ya, karena OTG dan ringan ini orang masih jalan ke warung kopi, masih jalan ke pasar. Nah, inilah jadi carrier. Sehingga harus pemutusan rantai tular ini menjadi bahagian yang penting sekali. Makanya kami bikin isolasi. Dalam data kami ada 2.900 orang isolasi di rumah. Kalau ini gagal, ini yang berpotensi untuk melipat-lipat ini jumlah-jumlah kalau dia tidak memenuhi syarat isolasi. Maka pemerintah kota mengambil shortcut, mengambil jalan pintas, yaitu membuat isolasi skala besar yang terpadu untuk 900 orang. Nah, tidak ada jalan pilihan lain kecuali di kapal. Apalagi di laut itu punya udara klorin yang punya efek penyembuhan di laut. Nah, kenapa kami mengambil isolasi ini? Nah, kemudian yang kedua, ini untuk OTG dan ringan. Khusus untuk sedang dan berat itu langsung ke rumah sakit. Sebentar kami akan rapat dengan Rumah Sakit Dayak total untuk mempersiapkan bagaimana rumah sakit kita. Bor kita masih 54%, ya, tapi kita akan coba maksimalkan semua bednya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kami sudah punya mempersiapkan stok obat yang baik. Nah, tinggal ini oksigen ya, untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Kira-kira seperti itu, Pak Adi Suruji. Baik. Apa yang membedakan program ini dengan program yang sudah pernah ada? Dan apakah menurut Pak Wali itu program yang dulu tidak cukup untuk mengantisipasi tren yang ada gitu? Ya, jadi memang sekarang persoalannya agak berbeda setelah muncul varian 4 varian baru, ya, sampai varian
kan ada sekarang kappa yang baru, jadi sudah 5. Ya, 4 varian ini mulai dari Brasil, Inggris, Afrika Selatan dan India. Ini kan 4 varian baru. Nah, alhamdulillah Makassar sekarang punya regen PCR yang bisa mendeteksi semua varian. Nah, jadi memang yang terjadi di Makassar ini saya ikuti betul. Pertama dari klaster perjalanan. Jadi tadinya Makassar itu 2, 3 satu hari, kadang-kadang 0, kemudian paling banter 12. Tiba-tiba datang pekerja dari Kudus dan dari Grobogan, ya, kemudian langsung meledak 98 waktu itu. Ternyata terakhir diketahui 10 di antara mereka adalah Delta. Nah, dari sinilah awalnya. Kemudian kami mendapat telepon dari 112, rata-rata di perjalanan di hotel-hotel, orang-orang yang datang dari Jawa, rata-rata dari Jakarta, Surabaya dan Bali. Nah, itu tempat. Nah, jadi dari klaster perjalanan ini sekarang sudah pada klaster rumah. Nah, pada saat klaster rumah inilah Covid Hunter kami yang dengan 47 mobil untuk melayani 153 kelurahan ke bawah, akhirnya kan tracing kami banyak kami dapat di klaster perumahan. Akhirnya meningkat. Ya. Jadi meningkat itu dari temuan. Jadi sebenarnya begitulah keadaannya. Nah, sehingga dari peningkatan yang ditemukan oleh tracing, karena kemarin Pak Airlangga memaparkan performa tracing di seluruh Indonesia, Makassar itu 72% dari target maksimum tracing. Kita jauh lebih baik daripada kota-kota lain di Indonesia. Artinya karena tracing inilah, saya pikir kalau kita jujur aja lah, ya memang begitu ya begitu aja. Artinya dalam artian data-data jangan dimanipulasi, sehingga ya risikonya kita masuk level 4. Jadi ini lebih daripada temuan kerja-kerja Makassar Recover yang akhirnya menemukan banyak kasus di rumah tangga, yang kemudian kita masuk level 4, seperti naik kasusnya. Sebenarnya tidak naik, temuannya yang banyak. Temuannya yang banyak. Kasus memang sudah ada di bawah, tapi tidak ditemukan. Karena kita turun, kita temukan semua. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dikhawatirkan semula bahwa perilaku tim yang turun ke lapangan ini yang bisa menjadi carrier baru sebetulnya tidak terjadi sebetulnya ya. Karena kita full ya, beberapa juga ada kritikan yang kita sempurnakan, misalnya harus kita semprot alkohol 70%, terus tidak boleh kontak fisik, itu benar, kita ikuti semua kok. Dan itu apa yang menjadi saran dan kritik publik itu kami rubah SOP-nya, makanya kami stopkan dulu 2 hari itu, kami training kembali. Ya. Terus kami periksa semua yang sertifikat vaksinasinya. Oke, kemudian kita swab semua. Nah, ini sudah swab, kita training sekarang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu sebetulnya patah argumentasi dan kecemasan masyarakat sampai ada imbauan tutup pintu, jangan terima kalau di luar aja. Itu sebenarnya kekhawatiran yang berlaku. Tapi itu benar. Memang lebih bagus di luar pagar. Di luar. Lebih aman, lebih bagus. Kami bikin SOP di dalam teras atau di luar pagar, tidak boleh masuk rumah. Ya, kami memang bikin SOP begitu. Jadi lebih bagus ya udara luar. Jadi itu penyempurnaan dari saran masyarakat, Pak. Termasuk orang kalau tidak mau pakai alat itu, kalau ada alatnya sendiri, silakan pakai alat sendiri. Misalnya tester. Ya, misalnya oximeter, tensimeter sama suhu, silakan. Bahkan kalau dia tidak mau dikunjungi, kita kirimkan aplikasi deteksi mandiri. Nah, kenapa? Karena kami siapkan QR code untuk jadi bahagian komunikasi warga dengan pemerintah kota. Baik. Jadi kita akomodir kok semua ide. Nah, terus dengan jumlah yang sangat besar ini dan melihat perkembangan, trennya kira-kira gimana Pak Wali? Kalau dilihat secara ilmiah, statistik. Nah, kira-kira kita ini tentu ada faktor pengaruh, faktor luar. Seperti tadi carrier yang dari perjalanan ya. Dan orang-orang dari daerah masuk ke Makassar. Kalau saya pikir betul. Itu tidak masalah bagi kami. Memang konsekuensi jadi ibu kota provinsi seperti itu. Iya, seperti itu. Saya tidak mau mengeluh soal itu. Pokoknya saya layani semua orang. Karena ini masalah kemanusiaan. Betul. Ini bukan masalah administrasi. Ini masalah kemanusiaan. Siapapun di Makassar pasti ada di Makassar. Dan itu tujuannya aman. Iya. Betul. Untuk semua, Makassar aman untuk semua. Iya, Makassar untuk semua. Ya, dan
apa namanya? Lalu kedepannya menurut pengamatan secara ilmiah seperti yang saya tadi berdasarkan juga tracking datanya Pak. Nah kecenderungan kita ini bagaimana? Ya, jadi, dengan adanya misalnya pembatasan. Nah apa yang harus kita lakukan ini? Jadi begini, masyarakat lakukan agar kekhawatiran terhadap itu tidak terjadi gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari epidemiolog tiap Senin, ini sebentar saya dapat presentasi bahwa memang kekhawatiran kita dari awal, dari kira-kira bulan lalu, kita khawatir adalah orang isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri tidak sesuai standar, misalnya pada saat itu masih 1.000 orang isolasi mandiri. Kalau besok dia tularkan 1 orang, itu jadi 2.000. 2.000 tularkan 1 orang jadi 4.000. Nah inilah yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam laporan yang sudah terkonfirmasi, itu justru menurun sebenarnya. Padahal tinggi temuan sekarang 2.998 orang yang lagi terpapar hari ini. Ternyata banyak yang sembuh. Tambah 700 tapi banyak yang sembuh. Jadi posisi hari ini sekitar hampir 3.000 lah orang yang sedang sakit. Jadi itu datanya orang yang sedang sakit di Makassar itu ada 3.000 dan ada sekitar 34.000 lebih orang yang pernah sakit, termasuk orang yang sakit, kan begitu datanya. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat terkonfirmasi saat ini itu justru menurun. Dulu kemarin 3.300. Apa itu Pak? Jadi 3.300 orang yang sedang sakit rumah. Hari ini, yang ada di rumah dan ada di rumah sakit. Nah, hari ini pada saat ditemukan 700 lebih 2 hari lalu, tapi justru orang yang sakit itu 2.900 lebih, tidak cukup 3.000. Jadi ada penurunan 300. Artinya apa? Bahwa ada kesembuhan, banyak kesembuhan juga terjadi. Nah, seperti itu. Ya, jadi lihat data, jangan hanya jumlah orang sakitnya, harus dilihat juga jumlah orang sembuhnya dan jumlah yang pernah sakit. Nah, sehingga kita lihat bahwa grafik itu akan kelihatan di situ. Nah, apa yang kita lakukan oleh masyarakat adalah kalau tidak terlalu butuh pergerakan di rumah saja, kira-kira begitu, supaya ada interaksi itu dikurangi. Itu intinya PPKM, interaksi yang dikurangi. Interaksi yang dikurangi. Ya. Interaksi, jadi batasi dirilah. Ya. Ke warung Virtual kopi seperti dulu. ini virtual yang benar. Kita Jadi, membatasi, sangat iya. membatasi Pak. Iya. Nanti beberapa orang yang tidak mau datang, saya dari kantor aja, tapi kita bisa laksanakan ini apa kan, yang kita. ini kan namanya interaksi. Jaga jarak. Interaksi. Bisa kan verbal dan bisa virtual. Antara verbal dan virtual, saya kira begitu. Ya. Kalau melihat program ini Pak, ini kan suatu program besar sekali. Iya. Tetapi saya mau tahu dulu bagaimana sebetulnya, apakah kita ini positivity rate rendah, tapi temuan banyak karena adanya Satgas lalu meledak. Iya. Seolah-olah meledak. Seolah meledak, betul. Nah, kira-kira maaf. Kira-kira positivity rate di Makassar ini seperti apa sih, Pak? Saya positif buka data. Ya, positivity rate itu beragam-ragam menurut apa namanya? Menurut minggunya. Itu bisa minggu, bisa per hari. Ya. Misalnya kita kadang-kadang RT kita, ya. RT kita kadang-kadang 0,77 kan menurun. Ya. Kadang-kadang dia sampai 2. Nah, cuma kalau kita lihat seperti ini, saya izin memperlihatkan datanya, ya. Boleh. Misalnya gini, ini datanya kita lihat ini. Kita itu sudah gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama waktu tahun lalu. Ini November. Nah, 2020. pada saat seperti ini kita sudah, ini kita lihat, pada saat ini kita sudah prediksikan bahwa kalau isolasi mandiri gagal, maka dia akan naik 2 kali lipat. Benar. Ini gagal lagi 2 kali lipat lagi. Nah, kalau ini RT-nya bisa sampai 3 RT-nya kalau begini. Ya, termasuk positivity rate-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita posisi ini. Nah, di sini memang sudah ada penurunan. Mudah-mudahan ini sudah mulai penurunan. Tapi yang jelas adalah kalau kita lihat dalam jumlah kematian, ini yang kita cukup khawatir. Ini kita lihat Makassar ini. Dari seperti ini, Idul Fitri, masuk begini, dan sekarang merah semua. Nah, ini per kecamatan. Nah, ini merah semua.
Nah, yang paling adalah tentang Sekarang total semua kecamatan ya, merah semua ya. merah semua, merah. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, yaitu diagram tentang kematian. Jadi kematian yang ada pada minggu ini itu sama dengan kematian tertinggi pada November lalu. Mudah-mudahan itu sudah puncak, mudah-mudahan puncak. Ya, jangan sampai ini naik lagi. Artinya posisi-posisi diagram ini sudah membentuk pola yang kita harus putus. Salah satunya itu adanya isolasi apung. Ada isolasi yang kita termasuk juga sistem isolasi di rumah mandiri yang digital. Kami lagi rancang itu, jadi bagaimana memonitor orang isolasi di rumah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dimonitor, diberi obat, kemudian secara virtual kita memberikan konsultasi kepada mereka di rumahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Itu yang isolasi mandiri, Pak. Sebetulnya efektif nggak sih? Justru kalau kita lihat di sini, Pak Andi, justru inilah yang jadi masalah. Seperti ini, 80% orang isolasi mandiri. Nah, dari 3.102 yang saya cerita kemarin. Nah, sekarang 298 jadi menurun sebenarnya kalau total orang sakit hari ini. Ya, tapi orang yang baru sakit itu kan yang sekarang yang angka-angka itu orang yang baru sakit. Nah, ada yang sudah sakit hari ini ditambah dengan sakit kemarin yang masih sakit. Dikurangi yang sembuh. Nah, maka inilah yang 80% inilah yang paling berbahaya. Sehingga advis dari epidemiolog kami bahwa isolasi mandiri terpadu harus segera dilaksanakan. Nah, kenapa kami buat dalam skala besar yang sampai 900 bed itu? Begitu. Jadi justru inilah penyebab kenapa naik seperti ini. Ini karena jadi waktu kami di sini, kami sudah mencatat bahwa yang paling berbahaya itu adalah orang OTG dan ringan. Nah, kalau dia tidak diisolasi, maka dia akan naik 2 kali lipat, persis 2 kali lipat naiknya. Ini kita lihat ini, naik 2 kali lipat, ini naik 2 kali lipat lagi. Jadi kita sudah prediksikan dari awal. Sehingga, nah hari ini kami mengumumkan ke publik siapa yang ingin isolasi mandiri di kapal, tapi syaratnya adalah OTG dan PCR, ringan. tes, lewat PCR, lewat PCR. Kan? Ya. Nah, bagaimana masyarakat merespon itu? Saya sebelumnya ini 3 hari ini istri saya, anak saya sendiri, pegawai-pegawai di kantor, di dinas, semua banyak yang mau isolasi ke Danu, tapi saya bilang ini harus ada prosedur, karena kami akan triase. Ya, harus masuk dulu. Orang mau piknik itu, ya, bisa merasa piknik. Oh iya, karena kita bukan hanya isolasi, tapi di situ ada training center, membuat mereka termotivasi dengan motivator-motivator teruji yang dimiliki oleh Makassar. Kemudian di situ ada rekreasi, ada mancingnya, ada olahraga parunya. Pak, sebentar kita bahas itu. Saya mau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, ini kan bagaimana misalnya di DPR ini kan berkumpul seluruh partai, Pak. COVID ini tidak lagi berbicara partai, semua orang bisa kena. Nah, bagaimana peran partai, peran legislator berkolaborasi dengan pemerintah, karena kan Bapak punya konstituen nih banyak yang bisa menjadi agent of change, agen perubahan sikap yang adaptasi sosial tadi, Pak. Saya kira itu efektif karena partai punya konstituen di bawah, Pak Wali, punya organisasi kepengurusan sampai level kecamatan, sampai kelurahan. Nah, bagaimana partai bekerja sama dengan seluruh elemen ini untuk, karena kan sering ada kritikan, mana partai? Sering ada kritikan seperti itu, sering ada suara seperti itu. Tetap makanya kita mau dengar juga dari ketua DPR sebagai legislator dan pengurus partai. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Andi, Pak Wali yang saya hormati. Kami di DPR kan adalah bagian dari pemerintah daerah. Oleh karena kita bagian dari pemerintah daerah, dalam situasi kondisi negara daerah ini darurat, tentu kita mensupport apapun langkah-langkah kepala daerah kita, wali kota kita. Termasuk dalam hal misalkan fungsi penganggaran. Kita sudah bersepakat dengan Pak Wali Kota,
perencanaan anggaran kita tahun 2021 seperti ini, tapi karena kita masih dalam keadaan darurat, Pak Wali bisa mengutak-atik anggaran sesuai kebutuhan, dan kita mensupport apa yang dilakukan Pak Wali, karena sekali lagi kita ini dalam situasi darurat bencana. Terkait dengan pertanyaan Pak Andi Surudi, kami pun sudah lakukan hal yang sama di DPR. Minimal kami ketika reses, termasuk sosialisasi perda yang kami lakukan di DPR yang melibatkan konstituen rakyat kami yang pilih kami senantiasa memberi pengertian kepada masyarakat untuk senantiasa mensupport, mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin kita, kepala daerah, wali kota kita, termasuk kesadaran dalam diri masyarakat tadi, ya, untuk betul-betul protokol kesehatannya jalan dalam setiap aktivitas kesehariannya. Ini yang kami sampaikan kepada warga, supaya apa? Jangan bandel, ya. Dilarang buka misalkan tempat usaha masih buka misalkan, seperti itu. Ini yang kami sampaikan dalam setiap pertemuan tatap muka kepada konstituen atau rakyat kami pada saat kegiatan-kegiatan dilakukan oleh DPR. Dan ini semua dilakukan oleh 50 anggota DPR, bukan hanya satu fraksi, dua fraksi, tapi semua hampir. Karena kami meyakini bahwa yang terjadi hari ini adalah bencana yang mana sisi kemanusiaan kita yang harus kita kedepankan. Ya, jadi ada fleksibilitas besar, katakanlah di proses penganggaran ada fleksibilitas yang diberikan kepada eksekutif ya, Pak Wali Kota ya Pak. Ya, kalau negara dalam keadaan darurat, Pak Andi, dalam sisi ketatanegaraan kita, maka yang memimpin perang tanda petik itu adalah pemimpin yang dipilih rakyat kita. Saya ini selama sebagai ketua DPR sudah menghadapi 4 wali kota, Pak. Betul. Kebetulan 3 wali kotanya ditunjuk, bukan dipilih rakyat. Bukan dipilih. Baru Pak Wali, Pak Dhani ini yang dipilih rakyat, dan kita harus mensupport, memberi dukungan terus kepada Pak Wali kotanya, karena harus terputus ini bencana ini, Pak. Harus selesai gitu. Bagaimana mau selesai kalau misalkan rakyat kita juga tanda petik tidak tertib dan sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan terus kepada warga kita. Saya lihat ada bahkan partainya Pak Rudi agresif juga vaksinasi segala macam, Pak ya. Dan aktif untuk saya ikuti di sosial media itu, saya kira kalau semuanya secara simultan juga begitu. Memang ada program khusus itu ya? Ya, dari Jakarta DPP Nasdem sarankan itu. DPP program vaksinasi massal di setiap daerah. Tapi kan kita pemerintah Pak Wali Kota sudah kampanye di mana-mana supaya ditingkatkan vaksin kita di Makassar, Pak Wali ya. Dan itu sudah berjalan. Saya sendiri banyak waktu kampanye di pulau-pulau, riset baru-baru, supaya mengajak warga-warga kita untuk tidak takut untuk divaksin, karena muncul persepsi juga di masyarakat, ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Ini yang kita lawan, bahwa itu tidak benar. Dan kita ranking 8 dari 514 kabupaten kota. Dalam terbaik hal vaksinasinya. Ya, 33 berapa persen sekarang? 98%. 33. Dalam jangka waktu? Ya. Dalam jangka waktu berapa lama? Ini dalam vaksinasi dilakukan? Sampai dari Januari. Januari. Tapi kami intenskan waktu kami dilantik langsung. 33%? 33,98%. Termasuk keberapa baik tadi? Dari 514 kabupaten kota kita ranking 8. 8. Ya. Dengan 8 terbaik lah. Ya, artinya masih kurang, Pak ya. Masih perlu masih bisa ditambah nggak? Masih. Sehingga oke, sebelum itu Pak, kita ini kan dengan adanya COVID, bahkan ada isu lain. Misalnya di mana-mana kita baca terkait penganggaran. Isu lain adalah adanya penyalahgunaan anggaran. Kalau fleksibilitasnya terlalu tinggi diberikan kepada Pak Wali, nanti bagaimana pertanggungjawabannya, tata kelolanya? Ada nggak upaya preventifnya atau dealnya? Saya kasih fleksibilitas Pak Wali, saya kasih fleksibilitas seperti ini, tapi batasnya ini ya. Kira-kira
Kalau di DPR, Supaya masyarakat juga ini bertanya-tanya kan kalau Pak. di DPR kan mekanismenya tetap jalan seperti Ya. biasa, ada namanya monitoring evaluasi, ada kita fungsi pengawasan tetap jalan di masing-masing mitra komisi yang membidangi. Misalkan Dinas Kesehatan dibidangi oleh Komisi D misalkan, itu rutin mereka pertemuan rapat-rapat pengawasan bagaimana penggunaan anggaran. Tetapi layak fairnya ini kita tidak boleh terlalu mencampur terlalu jauh Ya. kebijakan-kebijakan wali kota, karena sekali lagi kondisi ini tidak Darurat. normal. Oleh karena dia tidak normal, maka mari kita percayakan penanganan masalah ini ke Pak Wali Kota, dan teman-teman di DPR mensupport habis. Nggak ada lagi suara-suara sumber dan sebagainya. Tadinya kan Makassar ini luar biasa Pak Andi. Maksud saya gini, saya juga ikut virtual yang melibatkan menteri-menteri Pak Wali. Kita saksikan awal di launching Makassar Recover kan muncul persepsi seolah-olah COVID ini udah selesai Pak. Ya. Kan sudah setahun lebih. Ya. Tetapi kenyataannya di forum rapat-rapat malah makin keras ini karena varian-varian baru tadi. Ya. Malah Menko Ekonomi malah sarankan agar ada posko-posko level kelurahan. Dan kita di Makassar malah sudah melakukan itu di level tingkat yang lebih kecil lagi, tingkat RT dan RW Pak Wali. Artinya apa? Ini bersesuaian sekali dengan apa yang menjadi program Pak Wali. Bukan karena ada Pak Walinya di sini Pak Andi ya. Ini fakta bahwa Pak Wali punya inovasi-inovasi, ada kepedulian yang tinggi terhadap penanganan masalah COVID ini. Dibandingkan, kalau kita bandingkan kepala daerah yang misalkan tidak punya inovasi, bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kalau Pak Wali tadi sudah menjelaskan sudah ada Satgas COVID Hunter, Satgas Raika, ya, kemudian siapkan tempat isolasi bagi yang bergejala COVID, ini kan kita harus apresiasi itu. Dibanding ada kepala daerah yang diam-diam Sama saja, sekali tidak melakukan hanya apapun. himbauan misalkan, Ya. ya jaga protokol kesehatan, 5M dan sebagainya, itu kan siapapun bisa lakukan yang sama Pak Andi, kan seperti Saya itu. juga bisa, Pak. Dan itu tidak terjadi di Makassar. Ya. Makanya saya menilai apa yang dilakukan Pak Wali ini sudah luar biasa Pak. Dan itu DPR saya yakin satu pusat suara ya. itu. Pasti. DPR satu suara. Kalau hal-hal mendukung. kebaikan kita harus support lah Pak. Oke. Saya kira suatu Jadi sinergi yang barangkali bagus. saya perlu jelaskan bahwa kami dengan DPR komunikasi sangat baik. Persoalan anggaran itu perintah Menteri Keuangan, instruksi Perintah. Menteri Keuangan, Ya. bahwa wajib 8% dari dana DAK dan dana-dana lain itu diperuntukkan untuk COVID, wajib. Dan sekarang ditagih, makanya kemarin ada yang teguran itu karena dana itu tidak disalurkan. Tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Ya. Wajib, itu wajib. Nah, walaupun sifatnya konsultasi dengan DPR, kami tidak hanya kali konsultasi, kami minta pendapat. Ya. Kemudian pada saat di perjalanan, semua yang kami beli dari dana BTT, kami taruh di gudang, kami hampar, kami undang semua teman-teman media, teman-teman DPR, silakan diperiksa kualitasnya, diperiksa jumlahnya, sebelum kami bagi. Nah, ini akan terjadi dengan 100.000 bantuan sosial yang kami akan untuk 100.000 keluarga. Kami sudah dapat perintah instruksi Mendagri tadi malam bahwa diperintahkan kepada kami untuk memakai dana BTT khusus bansos yang harus tersebar sebelum tanggal 31. Jadi kami sudah ambil kebijakan bahwa yang terdampak ini bukan data kemiskinan yang 66.000 orang itu, tapi banyak, kasihan itu sektor informal, semua orang-orang itu harus. Nah, kalau saya 100.000 saya hitung, sepertiga kota ini harus dibantu. Kan 300.000 kakak sekarang di Makassar. Kalau saya bikin 100.000, kan bantuannya juga kita akan gabung dengan bantuan pemerintah pusat, misalnya beras. Ya. Sudah ada perintah bahwa Bulog bersama-sama, ini sebentar ini kita virtual juga mempersiapkan itu, Pak Andi. Jadi ini adalah instruksi Menteri Keuangan soal anggaran. Nah, yang kami jaga adalah transparansi. Nah, contoh, kami berhasil menghemat. Jadi isolasi apung itu adalah hasil penghematan kami di Makassar Recover. Dan kami tidak minta tambahan BTT lagi dari apa yang ada. Ya, kami tidak minta. Tidak minta tambahan, padahal ini kan kegiatan tambahan. Ya. Tapi berhasil kami hemat sedikit demi sedikit. Ini banyak kami hemat, misalnya PCR. Kami dapat sumbangan. Jadi PCR 15 miliar itu kami hemat, tidak beli lagi. Untuk apa kita beli? Kita dapat 1 dari BNPB,
Kan satu dibantu orang, swasta dibantu tidak pakai biaya apapun. Nah, mereka dengan CSR-nya membantu kita. Jadi penghematan anggaran. Penghematan terjadi. anggaran, terus tambah anggaran-anggaran lain, ya. Kami sudah stok obat vitamin sudah lengkap. Nah, tinggal oksigen ini. Oksigen saya akan gerilya untuk tabung oksigen. Jadi saya mau memastikan masyarakat Makassar terlindungi di sini. Nah, kami tiba-tiba harus beli mobil ambulans COVID dengan mobil jenazah COVID. Karena sebelumnya kan sebenarnya tidak di pemerintah kota. Ya. Tapi karena sekarang kita harus saling membantu, tidak usah saling menyalahkan. Ya. Maka saya beli 6. Ini minggu harus datang. Kenapa? Banyak orang meninggal di rumah. Isolasi di rumah. Kemudian tidak tahu siapa yang angkat. Ya. Ya. Pemerintah kota tidak punya mobil COVID karena dulu bukan tugasnya pemerintah kota. Provinsi ya. Ya, jadi makanya kami bantulah. Kami bantu, kami langsung adakan. Kami tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tidak. Ya. Jadi kami tidak pernah bicara dengan siapapun. Saya sudah perintahkan dari penghematan kita beli 6 mobil. Saya coba hitung berapa satu hari kita bolak-balik. Ternyata 6 mobil cukup. Jadi kita juga hitung berapa. Bisa saja saya beli 10 mobil. Tapi kalau cukup 6 mobil, kenapa mesti 10? Nah, jadi 6 mobil ini minggu ini harus ada. Kita langsung datangnya mobil yang sudah instan, sudah harus jadi gitu. Nah, berapa total anggaran yang disediakan untuk tahun 2021 ini? 300 lebih, 300 hampir 350 lah, ya. Sejak awal tidak bertambah. Padahal kegiatan bertambah. Sejak awal itu Dari pertama Makassar Recover. Closing Makassar. jadi Januari ya? Bukan, dari Februari. Maret. Maret ya. kalau nggak salah Pak. Dari ya? Maret, ya. Dari Maret. Di Ya. launching. Dan tidak bertambah. Tidak bertambah. Dan itu lebih banyak ke honor-honor sumber daya manusianya. Ya. Justru ini yang diharapkan pemerintah. Jadi uang itu menyebar ke bawah. Menyebar ke bawah. Dan sebenarnya ekonomi itu adalah justru penyaluran uang itu di bawah, jangan terpusat. Kalau beli sesuatu yang kapital besar, berarti kan mohon maaf dalam tanda kutip semua berapa orang yang terima uang ini. Betul. Ya. Ini kan justru Ke bawah. satgas, detektor, apa semua, padahal tidak besar kasihan, tapi kan dia dapat rutin, dia dapat pulsa, dia dapat 350 lumayan lah, tapi kan banyak per orang. Per hari. Tidak, per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Kasihan juga, namanya relawan toh. Namanya relawan. Ya. Adalah. Adalah. Ya ada juga pulsanya beda. Jadi Oke. untuk pulsa dikasih pulsa. Jadi itu 300 miliar tadi. Termasuk untuk itu ya? yang besar justru. Dan- Makannya itu makannya cukup besar. Nah makannya diambil dari Pokmas. Ya. Jadi masyarakat hidup juga. Jadi dari dana kelurahan Pokmas. Ini bagus ini Pak. Ya. Sekalian dijelaskan masyarakat uang 300 M ini untuk apa aja. Ya. Mana lebih besar untuk operasional atau untuk bantuan masyarakat, Pak? Oh besar bantuan masyarakat. Kalau misalnya penyaluran masyarakat jauh lebih besar. Makan itu Pak paling besar. Makan paling besar. Untuk masyarakat ini. Untuk yang gerakan-gerakan sakit. semua ini makan itu paling besar. Jadi uang itu pasti ke masyarakat karena kita lewat Pokmas. Ya. Yang kasih makan itu Pokmas di kelurahan. Betul. Ya. Ya. Jadi uang justru itu turun ke bawah. Terus detektor itu kan juga bukan kasihan orang-orang terbatas juga. Ya. Kita punya nakes juga kan terbatas kasihan, nakes muda kita. Dia dapat ya kalau tidak salah 500 gitu per bulan dalam gerakan. Jadi lebih banyak capeknya sebenarnya tapi perjuangannya itu luar biasa. Yang patut dihargai. Wah, patut dihargai. Betul. Berapa sih 350? Ya, walaupun juga Sebulan lagi. Sebulan, Pak. Tapi makanya saya jaga betul makannya, jangan sampai mereka tidak makan kasihan. Ya. Total personil yang dipakai untuk Makassar Recover dengan 3 macam satgas Ya. dan lain-lain itu. Ya, kalau Total berapa Satgas orang COVID Hunter itu 1.100. Kalau Satgas Detektor itu 15.306. Ya. Kalau Raika itu 15 kali sekitar 10% sekitar 150 lah kalau Raika. Sampai 200. Jadi total itu ada 15.000 jadi 16.000 kira 18 ribuan. 18 ribuan ya. Ya, bisa dibayangkan 18.000 orang ini semua Perlu akan makan, tersebar. perlu- Iya, belum makan, belum apa semua. Seperti Dan- itu. Kalau melihat trennya dengan jumlah 18 ribu orang Ya. ini,
kira-kira dia bisa mempercepat kinerja dari semua program ini. Jadi begini Pak Andi, ini program tidak boleh berdiri sendiri. Kalau Makassar saja yang menjaga ini Makassar itu. kan terbuka. Betul. Saya sering komplain, saya sudah bilang bagaimana kalau saya tangani itu bandara, saya mau double screening karena 90% klaster perjalanan itu dari bandara, Pak. Dan saya minta double screening, tapi kan bukan Makassar di situ. Betul. Dan itu posisi perbatasan. Ya, sama juga di Pelindo, di di pelabuhan. Otoritas kepelabuhanan itu otoritas sendiri. Nah, inilah kendala-kendala administrasi. Betul. Begitu perbatasan kita juga. Coba bayangkan kalau saya mau egois, saya tutup semua perbatasan saya. Ekonomi tidak jalan. Nah, ini pilihan-pilihan sulit. Kalau harus jadi semestinya kita bareng-bareng. Makassar sendiri serentak juga. Serentak program yang sama. Serentak program yang sama, standar yang sama. Kalau tidak, biar kita kasih sembuh di sini, orang masuk bawa penyakit juga. Nah, ini menular. Nah, jadi saya juga tidak mau mengeluh. Itu tadi saya bilang karena Makassar untuk semua. Bapak tahu, orang yang meninggal awal-awal, Pak, jarang yang dari Makassar, Pak. Semua ke daerah. Mohon maaf ini. Semua ke daerah. Saya kira di Tribun juga kan jelas sekali bahwa ini meninggal, pejabat-pejabat yang meninggal dari daerah semua. Tapi saya dia tidak mempersoalkan itu, tapi perlu dilihat fair bahwa kita ini menerima akibat dari akumulasi provinsial semua daerah-daerah sekitar lari ke Makassar. Tapi kami tidak mengeluh, kami pasti layani. Konsekuensi lah Pak ya. Konsekuensi, tapi kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah bukan kalau Makassar juga ini kolaps, kan kolaps semua juga kita. Ya, jadi saya orang yang tidak suka menyalahkan orang lain, tapi alangkah baiknya kalau bersama-sama. Ya. Nah, ada nggak upaya lobby antar bupati atau lobby antar DPR? Bisa sama partai dong, masa kok? Saya dengan Pak Bupati sering telepon di Sulawesi Selatan. Dia bilang, ada salah satu bupati bilang, Pak, tidak ada uang untuk tangganan COVID, lebih saya lempar ke Makassar saja. Saya bilang, oke, mau diapa nih? Kira-kira begitu. Ini sampai begitu Pak. Sampai begitu dia telepon saya. Pak Wali, mohon maaf, tidak ada anggaranku saya, jadi terpaksa saya bawa Epicur ke Makassar. Begitu. Saya tidak enak sebut siapa itu. Kalau ini yang paling rentan kan sebetulnya kita ini aglomerasi. Blitar Makassar. Ya, aglomerasi. Ya. Maros. Maminasata ya. Maminasata, Maros, Goa, Parudi. Ya. Keluar sedikit Takalar, keluar sedikit Pangkep. Nah, ini ya harus bareng-bareng. Sekarang ini bagaimana, Pak? Ada upaya ke situ atau masih sendiri-sendiri? Jadi memang kalau persoalan begitu mesti provinsial. Kalau kita berinisiasi begitu, mesti kan ada yang pimpin. Kalau melewati perbatasan itu sudah lintas di atas. Itu begitu otonomi daerah wilayahnya Pak Gubernur punya tugas. Pada seperti ini kami siap. Makanya kami lebih banyak diam soal ini karena saya mau lebih banyak kerja. Karena tidak ada gunanya kita bertengkar atau menyalahkan orang pada posisi begini. Pokoknya kita berbuat saja. Kalau misalnya mohon maaf, lapuk-lapuk gini COVID ini sebenarnya kalau saya mau ungkap lebih dalam, nanti seperti menyalahkan orang, tapi lebih baik saya kerja saja. Saya kerja saja. Nggak elok rasanya kalau kita bilang ini COVID dari luar, dari apa, nggak elok. Nah, Pak, bagaimana komitmen berdua ini DPR, legislator ini dengan pemerintahan, eksekutif ini pemerintah dalam konteks tentu kan harus dipersiapkan juga. Harapan kita kan akan berhenti nih barang dengan apa yang kita lakukan. Tetapi next step setelah itu lalu apa? Jadi Pak Andi, sekarang kan gini Pak, banyak orang berteriak, kami tidak butuh vaksin, kami butuh makan. Benar. Padahal vaksin juga penting, makan juga penting. Salah satu ikhtiar kita kan bukan hanya makan Pak. Kita makan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya, lantas kita terhindar dari COVID. Tidak juga. Ikhtiarnya vaksin mami ini kodong. Pak ya. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana
partai tadi, legislator tadi yang turun ke itu terus. Ini dipercepat vaksin ini Pak, sehingga 30% tadi itu rate-nya kita Ya, bisa sampai 100%. maju lagi karena seperti yang Pak Wali tadi katakan bahwa kita karena posisi kita ya kita high risk lah kira-kira karena high risk. High ini risk. nih, Ya. hub kita ini. Ya, hub. Hub udara, hub laut. Iya. Pusat di Sulawesi Selatan, semua orang mau lari ke sini mencari obat, mencari Iya. apa segala Rumah macam. Nah, sakit. ini bagaimana vaksin ini dipercepat dan ada target nggak oleh pemerintah Ya. kota? Lalu bagaimana tadi mengatasi yang dia bilang, saya susah nih, saya di PHK, Ya. cicilan berat, apa segala Ya. macam. Nah ini gimana? Jadi memang 1-2 hari ini kita mengidentifikasi orang-orang terkena dampak langsung. Kami siapkan itu tadi bantuan di pemerintah pusat. Itu kalau tidak salah ada 7 macam bantuan, mulai dari gratis listrik standar sekian, setengah dibayar, setengah tidak. Itu lengkap sekali. Kemarin waktu rakor dengan Pak Erlangga lewat virtual, termasuk beberapa usaha apa semua itu diatur betul. Nah, pemerintah kota diharapkan menambah. Ini perintah dari Mendagri. Menambah itu untuk memperkuat bantuan dari provinsi pusat. Nah, inilah yang dalam minggu ini harus selesai. Jadi kami bekerja keras setelah pemberlakuan PPKM level 4 hari ini. Ini sebentar ini saya langsung virtual untuk dengan Bulog apa semua, berapa beras di situ, beras macam apa, terus apa kita tambah supaya masyarakat bisa bertahan hidup sampai PPKM selesai. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dan saya kira memang saya menghimbau tadi saya dengan pengusaha tadi sebelum ke sini. Saya sampaikan bahwa jangan ada PHK. Kita tahan sabar ini, ya. Sampaikan kepada para pegawai bahwa ya paling tidak sama-sama bisa paham lah tentang kegiatan ini. Nah, saya memberi petunjuk tadi beberapa hal-hal yang harus disiapkan oleh teman-teman PHRI tadi misalnya. Nah, jadi pagi-pagi sekali saya sudah menerima pengusaha-pengusaha yang mau diskusi tentang bagaimana mereka bisa hidup. Jadi sekarang ini ada 2 pilihan betul. Ya, kita tentang bagaimana kehidupan orang tidak mau mati lapar atau mati penyakit kan begitu. Jadi antara inilah yang perlu. Nah, insya Allah kami sudah punya target tentang vaksinasi. Kami punya target adalah 1 hari 5 kelurahan 100% vaksinasi. 47 puskesmas membagi diri. Rata-rata 1 kelurahan itu 9 puskesmas. 1 puskesmas membagi 3 tim, jadi 27 tim. Berarti 1 kelurahan 1 hari itu bisa membagi di semua RT-nya. Jadi setiap RT nanti, ya ini lagi kami persiapkan karena persoalannya vaksin lagi. Kami sudah minta 200 box, berarti sekitar 2 juta. 200.000 box itu apa namanya, saya lupa namanya. Itu berarti ada 2 juta vaksin saya minta untuk Makassar. Karena akan kita buat serentak. Nah, ini dukungan teman-teman di DPR yang di reses itu betul-betul selalu mensosialisasikan tentang Makassar Recover dan vaksin. Nah, makanya kami lagi coba mengkombinasikan antara vaksin dengan bantuan sosial. Bagaimana caranya setelah vaksin mereka kita kasih bantuan sosial. Ini juga cara yang menarik. Ya, cara yang menarik. Ada daya tarik juga. Ya, ada daya tarik. Orang mengejar vaksin, bukan sama juga orang dikejar vaksin. Ya, bukan dikejar vaksin. Jadi sama dengan di isolasi apung. Tiap hari ada kuis, ada motivasi apa semua lewat HP-nya. Kita bikin kayak TV sendiri lewat YouTube. Kemudian malam kita kasih kuis. Kalau dia benar, dia dapat sembako, diterima oleh keluarganya di darat. Nah, jadi orang di darat juga kalau misalnya kalau ini pencari hidup kasihan, dia tetap dapat drop dari walaupun dia dalam keadaan isolasi. Nah, cara-cara ini yang kita coba mau pikirkan dalam 1-2 hari harus ada solusinya. Ada yang mengkritik, Pak, mengapa dalam konteks tadi pemulihan ekonomi, Ya. Pak Rudi, mengapa harus di kapal? Kenapa Bapak tidak taruh di hotel-hotel tadi itu yang kecil-kecil ini? Benar. Sehingga bergerak juga nih hotel kasihan. Jadi Tentu ada pertimbangan lain Betul. juga. ya. Kita tidak bisa menghukum bahwa Betul. ini yang benar. Oh benar tahu, tapi Betul. kan harus kita dengar juga. Benar. Mengapa pilihannya kapal? Jadi gini, untuk mendapatkan 1.000 orang berisolasi, itu kan kita butuh sekitar 10 hotel. Nah, mempercepat isolasi ini harus ada tempat jemur, 1. Kemudian ada standar kesehatan. Mohon maaf, ini saya ungkap, saya orang teknis, AC sentral tidak ada rekomendasi untuk
merawat COVID. Karena mengisap itu, returnnya mengisap udara itu, kemudian udara itu juga dipakai untuk mendiffuse, maka tanpa HEPA, maka itu akan terjadi penyebaran kepada semua kamar. Jadi kalau ada satu hotel, satu kamar orang kena COVID, satu hotel itu kena. Ini namanya klaster perkantoran sekarang, yang 40%. Nah, saya paham barang itu. Jadi kalau di hotel, ya coba dicek di hotel keberhasilan kemarin waktu tidak ada hasilnya. Nah, makanya di kapal pun saya rubah. Jadi waktu ventilasi itu tadinya begitu juga. Jadi kita hotel, kan? sama dengan hotel sentral ya. Sekarang kita rubah di kapal, diisap, dibuang, putus sirkulasinya. Di lantai 6 itu dibuat blower untuk membuang isapan itu, kemudian udara baru dimasukkan ke dalam. Jadi ini masalah teknis sebenarnya. Kedua, di hotel itu dia terisolasi di kamar. Kalau di sini lebih rekreatif, dia kuasai kapalnya. Justru orang sehat yang diisolasi di atas kapal. Justru ini kapal milik orang sakit semua, jadi dia bisa jalan kemana-mana. Kan kalau di hotel tidak mungkin dia jalan-jalan di lobi. Nah, hotel kurang banyak tempat berjemurnya. Kapal punya tempat berjemur. Hotel tidak akan jarang dapat angin laut walaupun di pinggir sana. Tapi di tengah laut berlabuh itu dia dapat klorin. Ya, jadi lebih banyak efeknya. Ini advis banyak ahli. Kenapa saya putuskan itu? Dan kita bikin program terpadu. Program terpadu untuk 900 orang ini. Ya, sudah motivasinya. Apa itu program terpadu? Jadi recovery, terus motivasi dan inspirasi, jadi training. Jadi dia keluar itu bukan hanya sembuh, tapi dia jadi COVID fighters. Dia menjadi COVID influencer. Bisa jadi motivator. Motivator, iya. Ya. Dan juga ada sport and recreation-nya. Ya seperti itu. Oke. Nah, kalau vaksinasi, saya bilang tadi Pak, mempercepat vaksinasi ini. Ya. Kira-kira saya target 2 bulan ini kita dapat 1,2 juta. Kan standarnya harus berapa persen seperti sehingga 70%. orang bisa 70%, bola misalnya. 70% ya? herd immunity. Kalau 70% itu 1,2 juta. 1,2 juta Nah, kita. sekarang posisi terhadap 1,2 juta kita 33,98%. Jadi kita masih ada sekitar 1 juta orang harus kita vaksin. Makanya kami sudah minta 2 juta vaksin, kan 2 kali. Ya, 2 kali. 2 juta vaksin. Nah, 1 juta orang ini dalam sebenarnya target ambisinya adalah 1 bulan. Kalau 5 kelurahan 100% 1 hari. Turun semua puskesmas yang pegang akun, kan pakai akun itu pakai piker. Ya. Tapi saya harus punya contingency plan 2 bulan selesai. Nah, kenapa saya takutnya vaksin terlambat datang? Jadi salah satu kendala juga sebetulnya. Sekarang kendala kita adalah vaksin lagi kosong. Padahal masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran. Mulai tumbuh. Permintaan besar sekali. Karena setiap ada vaksinasi dilakukan oleh organisasi, oleh apa. Nah, itu kan baru vaksin itu bukan di kota. Penerima vaksin itu provinsi. Ya. Eksekutor vaksinasi adalah kota. Nah, ini persoalannya. Oh, ada lagi. Sekarang itu. Jadi prinsipnya kita sudah siap. Kita sudah siap. Nah, sekarang tinggal vaksinnya. Saya nulis surat lagi untuk minta mempercepat. Iya. Nah, kalau bantuan-bantuan tadi Pak, bantuan ini kapan kita diharapkan sebelum 31 sudah tersebar semua. Maka saya akan gunakan detektor, gunakan Satgas Raika. Di itu ada Satpol, ada TNI, Polri. Dengan detektor, ini akan kami bagi bersamaan. Tapi kan mengidentifikasi yang dibagi ini supaya tidak salah bagi. Nah, itu yang penting. Ini 1-2 hari. Itu kan suka dikritik juga. Iya. Agar natonji ini dah. Betul. Ini semua yang kita pakai QR code. Jadi kalau dikasih langsung kita nicknya kita pakai sistem ember. Nah, walaupun kami tidak mahal anunya, tapi kebutuhan pokoknya kita bisa penuhi. Sekitar itu sekitar 200 ribuan. Karena ada beras kan sudah ada dari Bulog, nggak usah beli beras. Karena ada dari Bulog. Sisa pasangannya ya. Pasangannya. Ya, palingan ikan kaleng, kemudian minyak goreng, yang bisa untuk makan lah bertahan. Iya. Itu sekali drop atau serentak? Satu kali untuk satu kali serentak semua. Berapa banyak sih Pak itu? Itu 100 ribu.
Kalau misalnya 100.000 dibagi 15.000, ya kira-kira satu itu ya satu, kalau 15.000 kalau 10 kan sudah 150. Berarti kan cuma satu detektor itu bagi 7 lah, 7 Bisa lah. bisa. Terus nilai itunya berapa? Nilai paketnya itu? Paketnya kira-kira sekitar Paketnya. 200.000. 200.000. Karena beras tidak usah kita beli. Oh, oke. Iya, karena beras tidak kita beli. Ya, palingan ikan kaleng apa semua, dan saya kan melibatkan swasta juga, siapa swasta mau sumbang. Menambahkan. Saya minta sumbang menambah itu saja. Menambah paket dari pemerintah. Paket dari pemerintah. Jadi saya tidak mau terima uang. Ya sudah kaya di Ya. Makassar berpartisipasi lah. Ya. Mau tambah Betul, susu betul. kah, mau tambah minuman apa, silakan. Misalnya retail besar, mau tambah misalnya vitamin, silakan. Ya. Jadi saya akan umumkan besok kepada swasta yang ingin menambah. Jadi saya mau kasih lihat gambarnya, mau ditambah, makanya saya pakai ember. Mau nambah ini, mau tambah vitamin apa semua silakan. Kita butuh 100.000 ember ya untuk sama mau tambah di situ. Isinya ember ini. Isinya ember, ini sudah standarnya. Sama mau tambah isinya silakan, kita buka. Kelihatan ada yang mau berpartisipasi. Saya dibisik kemarin hari Sabtu, banyak mau partisipasi. Makanya saya mau kasih terbuka untuk Umum. siapapun umum ya. Tapi kan perlu standar juga, Pak ya. Harus ada Tidak- standar. tidak Ya, harus sembarang standar, ada barang standar, ini. ya, standar, ya. Pak Rudi, sebelum kita tutup, ada closing statement kira-kira dari Pak Rudi, himbauan kepada masyarakat, atau ada yang sesuatu yang mau diusulkan ke Iya. Pak Wali, atau Saya kira soal COVID ini kan tadi malam kita saksikan sendiri Bapak Presiden yang pimpin langsung press conference. Berarti ini memang luar biasa ya, pengumuman PPKM level 4 ini diumumkan oleh Bapak Presiden. Jadi Pak Wali Kota saya meyakini bahwa aturan-aturan yang disampaikan ke masyarakat Makassar itu lebih kepada aturan pusat ya. Kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. betul. Kepala daerah yang bandel malah dapat teguran dari Mendagri kadang-kadang. Jadi kita bersyukur karena Pak Wali ini sangat kreatif dan nyata langkah-langkahnya konkret dalam penanganan COVID-19. Memang bahwa ada yang kurang puas, tidak puas, Pak Wali kan bukan alat pemuas, Pak. Tidak semua pasti ide-ide baik Pak Wali Kota, niat baik. Yang penting yang kita DPR catat bahwa Pak Wali punya niat baik yang luar biasa dalam memutus mata rantai COVID-19 melalui program Makassar Recover tadi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana program Makassar Recover ini, adaptasi sosial, kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Ya, bahwa ada aturan-aturan itu kan bukan aturannya Pak Wali, itu langsung pusat kan seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat Kota Makassar. Saya berharap masyarakat Makassar bisa memahami, punya pengertian seperti itu dan mendukung juga Pak Wali Kotanya. Dalam hal apa? Minimal kan protokol kesehatannya jalan dalam setiap aktivitas seharian. Jangan hanya bisa mencibir dan sebagainya tanpa mensukseskan program-program dari Bapak Wali Kota. Karena bencana kedaruratan ini bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab, tapi tidak semua saya kira, sehingga ini bisa berakhir. Saya berharap di akhir 2021 ini persoalan COVID ini di 2022 kita tidak lagi bicarakan. Hidup kita bisa normal kembali sehingga kita ya bisa sejahtera. Kalau dampak dari COVID ini luar biasa, Pak. Berapa orang dirumahkan, berapa orang di PHK. Dan ini harus segera berakhir. Saya berharap ini bisa segera berakhir dan kita berdoa mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Wali Kota ini bisa menjadi solusi permasalahan COVID di Kota Makassar. Saya kira itu Pak Andi. Baik, terima kasih Pak. Pak Wali, sebelum ada titipan pertanyaan dari orang yang mengirim WhatsApp ini, sudahkah Pak Wali menyiapkan insentif untuk men-trigger ekonomi ini rebound pada saat COVID-nya mereda? Ini pertanyaan pengusaha ini Pak. Jadi benar sekali, misalnya kami akan startup lorong ini sementara saya siapkan untuk bagaimana kita bangkit ini sebenarnya momen yang terbaik untuk konsolidasi. Kita punya waktu untuk konsolidasi untuk kemudian kita rebound. Buktinya dari data BPS kita ada kota yang tertinggi reboundnya 4%.
dari minus 1,27. Jadi dari 8,79 turun minus 1,27, kemudian dia rebound naik 4%. Tapi setelah ada PPKM kita belum ukur, itu kuartal pertama. Pertumbuhan ekonomi maksudnya ya? Pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan inflasi. Inflasi kita tuh turun sampai 2, tapi inflasi ini menandakan daya beli menurun. Ya. Kemudian sekarang naik ke 3. Nah, kelihatannya kita cukup optimis. Tapi insya Allah dalam PPKM ini kita harus pertahankan ini perform ekonomi perform kita. Nah, caranya adalah itu tadi, bagaimana kita harus perkuatan sektor yang terdampak langsung, itu harus kita perkuat. Nah, caranya kita akan mempermudah banyak hal untuk mereka tidak terbebani, termasuk kehidupan sehari-hari dulu. Ya, seperti menyelamatkan mereka. Kadang-kadang kan begini, banyak orang berani mati tapi tidak berani lapar, Pak. Ya. Nah, ini yang persoalannya. Memang. Nah, karena kalau masalah perut itu tidak bisa didiskusikan. Nah, inilah posisi pemerintah harus hadir di situ. Nah, insya Allah minggu ini kami tangani, termasuk beberapa insentif-insentif kami coba bahas. Misalnya ada permohonan tentang insentif pajak. Nah, saya lihat kalau ada undang-undangnya dan itu wewenang saya akan lakukan, kecuali di undang-undang tidak diperkenankan. Keinginan saya jelas pasti ingin memperkuat semua sektor. Tapi kendala undang-undang yang saya mesti lihat. Kalau ada, insya Allah saya akan konsultasi dengan DPR. Kita bersyukur DPR kita dengan pemerintah itu kompak sekali. Kompak Supportive sekali. ya? Sangat supporting. Kami juga kadang-kadang dikritisi, kadang-kadang juga dikoreksi, Pak. Tidak salah Jit Panuta. Tapi sangat komunikatif, artinya tidak perlu ditahu media. Itu juga banyak, Pak, kenapa ada begini, kenapa ada begini. Karena mereka bisa langsung berhubungan sama saya. Dan kepemimpinan Pak Rudianto Lalo sangat mengakomodasi semua posisi-posisi yang ada di pemerintah kota dan di DPR. Jadi sekali lagi sebagai penutup, saya ini tidak mau seperti quote tadi saya di koran-koran. Saya tidak mau hanya sebagai tukang catat orang mati sama orang sakit saja. Saya duduk di Singgasana Wali Kota. Saya ini anak lorong. Ya. Saya harus tahu bagaimana kondisi kesehatan masyarakat. Karena saya harus tahu akhirnya ketahuan begitu banyak orang menderita, orang sakit, tidak ada masalah bagi saya. Tapi kejujuranlah yang bisa mengalahkan COVID ini. Betul. Karena kalau kita tidak jujur atau Bahaya. kita tidak disiplin, maka kita akan menipu diri sendiri. Ya. Ya, Saya kira itu suatu sikap yang cukup baik dan apalagi ada imbauan dari Pak Ketua DPR untuk bagaimana seluruh warga Kota Makassar ini, baik yang bermukim Makassar maupun yang datang ke Makassar berusaha di siang hari misalnya, patuh pada protokol ya, Pak Rudia, protokol minimal masyarakat itu kontribusinya itu, Pak. Itu saja, paling itu saja. Ya. Itu saja. 5M saja. Di kantor, di tempat usaha, bagaimana kita pakai masker, jaga jarak, saling mengingatkan. Saya kira itulah kontribusi rakyat, kontribusi masyarakat. Celebes people, tidak terasa percakapan ini 1 jam. Kita ngambil waktu sedikit ini, Pak. 1 jam dan tidak akan habisnya kalau kita membahas ini karena ada kecemasan, Pak. Betul. Tetapi di balik itu ada harapan. Oleh karena itu hadirnya pemimpin yang mau bekerja, hadirnya pemimpin yang mau mengambil risiko, saya kira itulah yang dibutuhkan masyarakat. Jangan banyak bicara, tunjukkan masyarakat apa yang kau kasih kerjakan. Solusi. Ya. Jangan Apa solusinya? Ya, saya kira memang kita harus membangun bersama-sama, Pak. Termasuk kami media juga selalu berusaha untuk komunikasikan harapan itu, Pak. Bangun harapan itu di masyarakat. Betul. Ada persoalan kadang-kadang kan tidak harus di blow up, tetapi face to face, dari hati ke hati kita bicara. Tentu kan banyak yang bisa kita selesaikan. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, kebersamaan kita dalam waktu 1 jam. Jangan lupa acara ini akan berlangsung selama 3 hari dengan berbagai macam narasumber yang akan berbicara tentang bagaimana masing-masing menangani itu. Pandemi COVID, bagaimana solusi, bagaimana membangkitkan kembali ekonomi ini dan bagaimana kita semua seperti yang dikatakan Pak Wali sehat, selamat, dari pulih dan selamat. Pulih dan selamat, lalu kita punya harapan
kesedihan cukuplah Pak Wali. Iya, betul. Tetangga kita, saudara Iya, kita, saudara kita, yang keluarga jauh kita, maupun iya. yang dekat. Saya kira selama 3 hari kita akan berbicara mengenai harapan, berbicara tentang optimisme dalam Celebes Spiritual Business Week sampai hari Rabu. Jangan lupa acara ini didukung oleh internet provider Binet yang akan mulai banyak melayani masyarakat Makassar akan kebutuhan internet. Sekali lagi atas nama Celebes, Pak Wali, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktu yang diberikan Pak Ketua DPR. Saya kira Sama-sama, beliau sibuk sekali, tetapi masih Ya. sempat ini karena ingin Ya. memberikan pemahaman kepada masyarakat, ingin menyampaikan harapan kepada masyarakat. Itulah. Terima Apalagi kasih. hostnya Pak Andi Suruji. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.